Halo teman-teman, baru saja saya dapat kiriman bor cordless, bor baterai dari Dongcheng, bor dengan tipe DCJZ1202i tipe E yang sudah dilengkapi fitur hammer drill untuk pengeboran pada tembok. Disebutkan di sini memiliki torsi 35 Nm. Unit ini dengan motor bukan brushless, memakai baterai 12 volt. Dalam label pada paket dalam box ini sudah diberikan 2 baterai 2 Ah dan sebuah charger yang disebutkan dengan kemampuan 1,5 jam pengecasan hingga penuh. Teman-teman bisa baca spesifikasi bor ini di labelnya. Ini disebutkan daya maksimum adalah 150 watt. Kapasitas caknya bisa untuk mata bor 10 mm. Meski dapat digunakan untuk mata bor hingga 10 mm, tapi di sini dituliskan bahwa pengeboran pada beton maksimal memakai mata bor 8 mm. Pada besi mata bor maksimal adalah 10 mm. Dan pada kayu mata bornya maksimal 22 mm. Jadi untuk kawetan sebaiknya kita harus mengikuti petunjuk di label ini. Boxnya ini bagus dan kokoh. Model boxnya ini mirip dengan saudaranya DCA yang saya beli sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat isinya. Seperti umumnya ada selebaran di bungkus plastiknya. Ini saya mendapat sebuah mata obeng dalam bungkus plastiknya. Ini sangat berguna sekali. Mata obeng bolak-balik dengan ukuran yang umum digunakan untuk penyekrupan. Teman-teman bisa lihat sendiri ukuran mata obengnya. Di bungkus plastiknya ada sebuah kartu garansi. Kayaknya sih ini kartu garansi dari pabriknya. Biasanya kalau kita beli itu akan ada lagi satu kartu garansi dari distributor resminya. Buku manual untuk chargernya yang terpisah, dan ini buku manual untuk unit bornya. Sudah tertera bagian-bagian daleman dari unit bornya, jadi ini akan memudahkan nantinya kalau ingin memperbaiki. Buku manual ini sebaiknya disimpan. Ini dia baterai cadangannya. Kalau ada baterai cadangan, nggak akan khawatir kalau kita bekerja dalam waktu yang lama, karena kita bisa pakai bergantian sambil ngecas cadangannya. Model baterai ini sama dengan model baterai pada bor DCA 12 volt yang saya punya. Menurut saya ini bagus karena saya bisa tukar-tukar baterainya. Bentuk konektornya seperti itu. Dan ini chargernya. Plastik bodinya terlihat rapi dan kokoh. Itu keterangan bagian bawahnya. Tertera di situ dayanya 25 watt. Outputnya 12,6 volt dengan arus 1,3 ampere. Kabelnya cukup panjang. Oke, sekarang ke unitnya. Saat bornya digenggam, ini mantap. Kesan kokohnya terasa. Merek Dongchengnya sudah di-emboss. Finishing housingnya ini terlihat rapi, tidak ada lumeran plastik atau sisa-sisa cetakan di sudut-sudutnya. Pemasangan bodinya ini presisi dan simetris. Tertempel label keterangan tentang unitnya. Ini labelnya ditempel sangat rapi. Ciri-ciri produk yang bagus bisa kita lihat dari bagaimana label itu menempel di unitnya. Tombol bolak-balik, triggernya saat ditekan ini mantap, dilengkapi dengan lampu indikator baterainya. Oke, itu mode impact dan bor. Memiliki pilihan 18x2 pilihan untuk penyekrupan. Saat diputar-putar ini terasa mantap dan kliki. Tombol pilihan gear untuk kecepatan putarnya. 1 untuk putaran rendah dan 2 untuk putaran yang lebih kencang. Suaranya terkesan mantap dan tidak kasar. Ini caknya ukuran 10 mm. Saya cek di marketplace, ternyata bor ini harganya cukup murah. Saya lihat di beberapa penjualnya, harganya rata-rata ada di sekitaran 400 ribuan. Menurut saya ini murah dengan brand yang menurut saya ini sudah cukup terpercaya. Sudah dilengkapi lampu senter di bagian bawah caknya. Tampak motornya itu tipe brushed. Terlihat dari percikan api pada karbon brusnya. Ini bagian handle-nya, bagian genggamannya sudah diberi karet dengan bercorak agar tidak licin saat digenggam. Perkatan karetnya juga terlihat rapi tanpa ada bagian-bagian pengepresan yang melumer atau di tepiannya itu tanpa ada lebih-lebihnya gitu. Saya rasa untuk kebutuhan DIY, bor ini sudah sangat cocok dimiliki. Sebagai alat rumah tangga ini sangat berguna sekali. Misal untuk pasang gorden, pasang-pasang
pas foto di tembok, digunakan untuk mengganti kunci jendela yang rusak. Alat ini sangat cocok dimiliki di rumah. Disimpan lama juga pasti akan awet. Oke teman-teman, saya akan coba berkreasi dengan bor ini. Kali ini saya akan membuat gantungan baju dengan memakai busi bekas. Ini busi bekas yang kotor, saya bersihkan dahulu. Oke, ini sudah bersih. Saya pakai kayu bekas untuk pemasangan businya. Saya bersihkan kayunya dahulu. Diamplas dahulu sisa-sisa bekas catnya. Ini adalah kayu jati bekas meja. Oke, ini sudah bersih dan ujung-ujungnya sudah saya potong agar rapi. Saya beri titik-titik untuk penempatan businya agar sejajar dan rapi. Jaraknya juga agar sama antara busi-businya. Ini mata bor kipas dengan lebar 10 mm. Saya pakai untuk membuat lubang di kayunya. Saya buat lubangnya agak miring. Saat digunakan, tenaga bor ini sangat baik. Saya dapat dengan mudah menembus kayunya dengan mata kipas itu. Oke, semua titik-titik sudah dilubangin. Karena kurang perhitungan, ternyata businya ini ada 6 dan saya buat di kayunya itu 7 lubang. Jadi kayunya itu saya potong, saya hilangkan lebihnya. Busi-businya dipasang di lubang-lubangnya. Setelah terpasang, dilem dengan lem super agar posisinya tidak berubah-ubah. Lalu agar businya kuat dan kokoh menempel di kayunya itu, di balik businya itu, di lubangnya itu saya beri soda kue pada lubang di kayunya itu yang menancap businya itu. Lalu saya beri lem super. Dengan cara ini businya tak akan mudah copot karena kombinasi soda kue dengan lem super sangatlah bagus. Dapat memberi rekatan yang sangat kuat. Dengan mata bor kayu 5 mm ini, saya buat lubang di kayunya untuk lubang pemasangan bautnya atau pemasangan sekrupnya. Oke, gantungan baju dari busi bekas ini sudah jadi. Sekarang saya pasang di tembok. Saya buat dulu lubang di temboknya. Saya pakai mata bor beton 6 mm. Saat digunakan untuk mengebor beton, bor ini dapat dengan baik
melubangi temboknya tanpa ada kendala putaran pada bornya. Lubangnya saya beri piser, plastik piser. Untuk pemasangan skrup ke pisernya saya pakai mata obeng yang tadi sudah disertakan di paket dalam boxnya itu. Menurut saya bor ini sangat cocok dimiliki di rumah untuk keperluan pemasangan gantungan atau proyek-proyek kecil di rumah. Seperti saya yang suka bereksperimen dan berkreasi, sangat cocok memiliki bor ini. Dengan bor cordless bisa memudahkan pekerjaan kita di rumah. Juga pekerjaan kita bisa lebih rapi dan cepat diselesaikan jika memiliki bor cordless. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak.